Kita mulai aja deh. Udah 22 orang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan mulai kuliah Big Data Science pagi ini, membahas mengenai konsep framework dan data analysis. Oke, tapi sebelumnya ada yang perhatiin nggak kalau di e-kampus itu sekarang udah bisa absen pakai apa? Gambar ya. Ta- Tapi Iya, Pak. tadi saya lihat ada beberapa yang belum berhasil. Kenapa ya? Apa karena soalnya saya juga bingung tadi kalau pakai komputer gimana caranya? Ada yang udah pernah nyoba dan berhasil nggak? Tadi soalnya saya lihat ada yang nggak berhasil. Belum ada sih, Pak. Oh, Soalnya mm-mm, yang saya tahu dari IT tuh mm-mm. tergantung dosennya. Kalau dosennya minta untuk absen foto, kita baru absen foto gitu. Oke, oke, oke. Kalau saya nggak, karena saya sendiri tadi pas kapan ya, berapa hari yang lalu saya lihat, wah ada fitur baru ini. Em, saya mau coba, tapi karena apa? Saya pakai notebook, jadi apa? Bingung gitu, nggak apa? Entah kenapa dia nggak bisa ngakses webcam yang integrated di sini gitu. Saya juga bingung tadinya. Mungkin ini bisa dipakai kalau kalau pakai HP kali ya. Saya nggak tahu API-nya gimana. Tapi kalau saya sih nggak. Kalau saya cuman yang gampang aja. Kita kan saya udah bilang dari awal sesuai dengan perjanjian bahwa tiap kuliah, tiap pertemuan ada yang namanya quiz. Nanti di quiz itu yang sudah berfungsi sebagai absen sekaligus. Oke, ini kita akan lihat agenda kita hari ini. Pertama kita akan lihat kuliah kita sebelumnya seperti apa, review singkat tentang pelajaran terdahulu. Terus kita akan lihat materi kuliah kita hari ini dan kemudian seperti biasa ada review mingguan untuk tugas kelompok. Ini walaupun masih jauh waktunya, nanti kita akan bahas bertahap. Dan yang terakhir kita akan melihat preview kuliah berikutnya. Oke, kita lihat dulu di kuliah sebelumnya kita udah ngebahas aliran data itu meningkat drastis. Jadi kenapa ada big data? Karena aliran data meningkat drastis. Adela Pasha, Adela, halo, halo. Ya, Halo, ya, Adela. iya. Menurut kamu apa penyebabnya si aliran data ini meningkat drastis? Karena sebelumnya nggak kayak gini. Karena adanya itu Pak, apa namanya data-data yang baru masuk. Betul, data yang baru masuk itu dari mana? Maksudnya penyebabnya siapa atau yang masukin siapa? Orang orang orang-orang. Nah, betul. Jadi gini, ada orang, tapi justru yang lebih banyak itu yang bukan orang. Jadi kan kebagi dua. Jadi dia aliran data meningkat drastis dibanding dulu itu karena adanya cloud computing sama Internet of Things. Kalau Internet of Things itu bukan orang. Kalau cloud computing itu juga orang yang masukin karena kan kita aktif di Facebook, di Instagram, kita upload gambar, kita posting kata-kata, kita posting artikel itu semua kan termasuk big data. Oke, sip, good. Yang kedua, kita ngelihat framework dan ekosistem big data. Kita waktu itu udah lihat bahwa ada banyak banget di situ dan itu kita nggak akan pusingin. Karena apa? Kita nggak akan membahas detail di sini karena kan di situ jangankan file sistemnya, framework apa distributed computingnya ada banyak, terus nanti ya untuk platformnya ada banyak, cara pengerjaannya ada banyak, tipe pengerjaannya juga ada banyak dan itu kita cuman kasih lihat bahwa ini loh kompleksnya seperti ini, kurang lebih kayak gitu. Oke, yang ketiga siklus manajemen data. Jadi di siklus manajemen data ini siapa ya? Agnes. Agnes ada, Agnes Kristianti. Iya, Agnes. Apa yang kamu tahu mengenai siklus manajemen data? Siklus Mm-mm. suatu bentuk tahapan dalam pengolahan data. Mm-mm.
Oke, di siklus itu tahapnya ada 4. Ada yang kamu ingat nggak? 1, 2, 3 atau 4-empatnya? Ada nggak? Oh, maaf, suaranya putus-putus Pak Dika ya. Di siklus itu kan ada 4. Ada 4. Ada yang kamu ingat nggak dari 4 ini? Salah 1, 2, 3 atau 4-empatnya? Manajemen data. Jadi siklus data yang di manage, data yang dikelola. Kira-kira pertama, kalau kita mau manage sesuatu, pasti kita ngapain? Kita collect, kita ngumpulin dulu kan datanya. Habis kita ngumpulin, terus dia menjadi data yang aktif di manage. Udah nih, jadi udah 2. Collect, terus dia kalau kita mau ngasih gambarannya berarti anggap lagi nih. Kita anggaplah data itu ikan di kolam. Kalau kita mau memanage ikan itu, kita lihat di kolam. Oke, kita mau ambil berapa? 10, 20, 30 terserah. Kita ambil. Itu collect. Kita masukin ke ember. Di ember itu adalah ikan yang aktif kita manage. Kita taruh di ember. Ada 20 kan tadi. Nah, habis itu terus di 20 itu misalnya kita mau cari mana yang gede, mana yang kecil, atau mana yang warna merah, mana yang warna kuning. Itu namanya querying. Kita mau ngelihat dari ikan yang aktif kita manage ini, itu apa yang kita mau cari? Oh, kita mau cari warna merah. Kita lihat kan dari 20 ini mana yang merah. 1, 2, 3. Oh, ada 3 yang merah. Nah, itu querying namanya. Habis querying nanti kita bikin report. Mungkin misalnya yang nanya itu adalah yang punya kolam. Ikan yang merah ada berapa? Ini Pak, laporannya ikan yang merah ada 3. Oke, 4 siklus. Satu siklus itu 4 tahapan. Yang keempat adalah data science and tools. Kalau di data science and tools ini, sebentar. Adrian ada nggak Adrian? Adrian. Hadir Pak. Sip. Adrian, Hadir, apa Pak. yang kamu ingat mengenai data science and tools? Ada 3. Eh, Ada yang kamu ingat? data model, Ya. data visualization, sama algoritma Pak. Oke, sip, betul. Jadi di situ ada toolsnya ada 3. Nanti kita akan bahas sekilas. Kalau data model, nanti saya akan kasih lihat. Karena kelihatannya kita nggak kebayang apa sih data model, apa persamaan atau apa gitu kan. Terus ada, kalau visualisasi gampang. Ini data dari tadinya angka, kita bikin grafik batang, grafik garis, grafik pie chart, anything. Visualisasi. Nanti saya juga akan kasih tunjuk. Algoritma. Nah, ini agak apa ya namanya? Berat. Bukan apa? Saya ngerti, saya tahu ini kerjaan saya, cuman algoritma itu perlu latar belakang teknis yang cukup dalam gitu. Karena bukan cuma masalah IT-nya, tapi juga masalah matematiknya. Karena di algoritma ini nanti kita akan melihat, kita udah bikin model, kita udah bikin visualisasi, gimana caranya supaya itu otomatis. Karena apa? Big data itu kan velocity-nya kencang, nambahnya kencang. Jadi kita nggak bisa tiap hari kita bikin model, tiap hari kita bikin visualisasi, nggak bisa. Kita harus bikin otomatis yang kecepatannya bisa mengimbangi kecepatan data bertambah. Oke, nah kita akan bahas dari si quiz kemarin. Ini yang tadi mungkin sempat ada yang udah saya kepencet jadi udah sempat kelihatan. Ini adalah statistik dari quiz kemarin. Aliran data yang meningkat drastis itu dari IoT dan cloud computing itu 88% sudah menjawab dengan benar. Oke. Aliran data yang cepat merupakan salah satu ini semua pasti jawabannya benar. Kenapa? Kita gampang ingat ya, velocity kan, 4V-nya itu. Nah, ini yang tadi data management siklus. Collection adalah salah satu siklus manajemen data yang tujuannya ini juga semua pasti benar. Kenapa? Mengkolek, mengumpulkan. Jadi ini 100% semuanya benar.
Kemudian, nah ini mungkin ada yang agak apa namanya? eh Mungkin salah paham kali ya kalau ngelihat dari soalnya. Kegiatan business intelligence itu bertumpu pada apa sih? Bertumpu di data warehouse. Jadi memang business intelligence itu erat hubungannya dengan promosi, dengan apa namanya? Dengan kegiatan marketing atau apa. Tapi pertanyaan di sini adalah si business intelligence itu dia hanya bisa bekerja kalau ada apa? Nah, kurang lebih kayak gitu. Dia perlu data warehouse. Oke, di sini 92% menjawab dengan benar. Tools data science yang tadi saya tanyakan itu yang sudah dijawab dengan benar oleh Hadrian. Data model, visualization, sama algoritma. Oke, sekarang kita akan melihat. Ini menarik. Kenapa? Ini kita bisa langsung aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Kita lihat pertama, ada kejadian. Begitu ada kejadian, akan timbul data. Anything. Ada kejadian orang posting, akan timbul data. Datanya apa? Image, kata-kata, postingannya, judulnya, anything kan? Oke, dari event, dari kejadian muncul data. Tapi data itu cuman serangkaian nilai kan? Apa sih misalnya cangkir 10, gelas 15, piring 20, value. Itu cuman apa namanya? Tanda kutip, meaningless. Jadi saya kasih contoh supaya bisa menggambarkan stepnya dari bawah ke atas. Data penjualan sama dengan 100. Itu data. Tapi terus kita harus nanya dong, ini penjualan 100 penjualan apa? Ini penjualan kurun berapa lama? Ini penjualannya siapa? Itu penting kan? Maksudnya, wah, penjualan 100 banyak apa sedikit? Nggak tahu. Penjualan 100 konteksnya apa nih? Mungkin kalau di warung banyak. Mungkin penjualan 100 kalau di Carrefour guas kecil sekali itu. Atau tergantung barang. Kalau 100 penjualan 100 itu permen 100 biji, kecil. Tapi kalau 100 itu penjualannya mobil Rolls Royce, wow, itu gede banget, ya kan? Konteks, ada konteksnya. Jadi kalau data itu udah ada konteksnya, itu jadi informasi. Jadi tadi penjualan 100 itu masih data, tapi kalau dari penjualan 100 itu kita tanyakan lebih lanjut. Ini penjualan 100 apa? Oh, di warung. Oke, penjualan 100 di warung kapan? Sebulan, seminggu, sehari, sejam? Misalnya sebulan. Oke, penjualan 100 sebulan. Tetap belum cukup kan? Ini penjualan 100 sebulan apa ya? Itu tadi kalau permen kecil. Tapi kalau misalnya dia berhasil jual apa? Beras 1 karung. Itu 100 karung berarti. Wah, itu lumayan kalau untuk warung, ya enggak? Nah, dari situ kita udah tahu. Pertama, kalau penjualan 100 itu data. Tapi kalau dari penjualan 100 pertama kita tanya lagi, ini apa? Di warung. Oke, di warung. Penjualan apa? 100 misalnya barangnya apa? Katakanlah tadi gula. Gula. Oke, ini penjualan gula 100. 100 apa? 100 kilo, 100 gram, ya kan? 100 karung, 100 apa? Itu. Jadi kalau misalnya kita udah dapat informasi yang tadi, itu data sudah menjadi informasi. Nah, berikutnya naik ke atas. Data penjualan 100 gula sebulan 100 kilo. Sekarang kita pengen tahu bagaimana dia mencapai penjualan 100 gula 100 kilo sebulan itu. Bagaimana? Oh, dia jualannya retail. Oh, dia jualannya grosir. Oh, dia jualannya di pinggir jalan. Oh, dia jualannya di warung. Oh, dia jualannya di supermarket. Oh, dia jualannya online. Atau dia jualan di supermarket dan warung dan online. Jadi kita tahu dia mencapai angka tersebut bagaimana. Oke. Yang paling atas. Kenapa dia mencapai penjualan gula sebulan 100 kilo grosir di warung dan online? Kenapa? Kenapa dia bisa?
Jadi untuk bisa jawab kenapa, kita harus tahu dulu. Oke, dia di warung 100 kilo sebulan. Itu gede apa kecil? Belum tahu. Tanya warung yang pesaing dia. Berapa warung pesaing dia? 50. Oh, berarti dia 100 kilo besar. Benar gak? Misalnya tanya lagi warung yang lain. Warung lain berapa? 300. Oh, berarti dia kecil. Misalnya, warung lain 50. Dia 100. Oh, berarti dia besar. Bagaimana dia bisa mencapai 100 itu sehingga dia bisa mempertahankan performa itu. Kalau misalnya di warung lain, 300. Berarti dia 100 itu kecil. Bagaimana caranya dia meningkatkan penjualan supaya performanya bisa naik? Oke? Gampang kan? Jadi dari bawah itu data, cuman tadi ada value. Value apa? Penjualan 100. Kemudian kalau naik ke informasi, itu namanya insight. Jadi penjualan 100 kilogram gula per bulan. Itu insight. Bagaimananya? Itu insight. Bagaimana tadi yang dia jualnya di mana nih? Di warung, di supermarket, dan online. Itu insight. Nah, terakhir tadi, bagaimananya itu yang lebih detail lagi ke dalam. Misalnya, oke, dia jualan warung di pinggir jalan. Ya, orang lain juga jualan warung di pinggir jalan tapi nggak sampai 100, cuma 50. Dia gimana jualannya? Lebih detail lagi. Itu yang namanya foresight. Lebih detailnya gimana maksudnya? Mungkin misalnya ya, contoh. Tiap ada yang lewat ditawarin misalnya. Tiap ada yang lewat ditawarin. Atau mungkin dia jualan online, dia pasang iklan. Jadi dapat bagaimananya itu yang levelnya paling tinggi, yang udah yang namanya bijak, wisdomnya. Wisdom terhadap datanya ya. Jadi ini bukan masalah wisdom bijak apa kayak orang religius, bukan. Ini wisdom relatif terhadap datanya. Jadi kenapa ini saya bilang penting banget dan bisa langsung diaplikasikan? Karena gini, ini udah ada contoh langsung. Kalau kalian ingat, awal corona, yang meninggal baru 100 orang. Seluruh dunia itu ada yang takut, ada yang enggak. Yang enggak takut bilangnya, ya ini yang meninggal baru 100. Flu aja bisa setahun yang meninggal 25.000. Akhirnya orang-orang yang pengen bilang bahwa corona ini bahaya, dia bikinlah meme seperti ini, meme seperti ini. Dia mau kasih lihat ke orang, kamu betul punya data, tapi kamu nggak olah itu jadi informasi, kamu nggak olah itu jadi knowledge, kamu nggak bijak. Betul datanya, corona membunuh 100 orang, betul. Tapi konteksnya lihat, dia kita kasih tunjuk di sini yang paling gampang kan? Kenapa kalian takut banget dengan 9/11? 9/11 yang mati, tanda kutip ya, cuman berapa? 4.000, flu 25.000. Ngapain kalau gitu lu rese-rese ributin 9/11? Atau contoh yang lebih lucu lagi yang sebelah kanan, Godzilla, walaupun Godzilla nggak ada ya. Tapi di Godzilla ini kan, wah lari ada Godzilla. Tenang men, dia baru bunuh 4.000 orang. Flu udah bunuh 25.000 orang. Which is di sini kita bisa ngeliat kan, data itu harus dilihat konteksnya. Kalau orang bilang corona bunuh 100 orang, betul. Kita lihat konteksnya. Tadi kalau kita balikin ke piramid tadi, corona bunuh berapa? 100 orang. Dia bunuh 100 orang, bagaimana caranya? Ya kan? Pertama, dia bunuh 100 itu apa? Orang kan? Oke, orang yang kena penyakit. Bagaimana caranya? Cepat atau lambat? Menularnya lewat apa? Ini yang penting kan? Airborne, lewat udara. Berarti gampang. Iya, walaupun sekarang baru 100, karena dia lewat udara, itu pasti akan cepet banget. Dan betul kan? Memang karena airborne jadi cepet banget. Apalagi awal-awal orang gak mau pakai masker. Wah, udahlah. Itu makanya saya bilang kan,
pentingnya di sini data. Bukan cuma datanya yang penting. Value, insight, foresight itu penting semua. Karena dari situ kita bisa menyikapi hal yang terjadi di dunia ini dengan lebih bijak. Jadi dengan ngotak-ngatik data itu nantinya kita memang bisa jadi lebih bijak. Karena kita ngelihat nggak cuman value-nya. Kita ngelihat oke, coronavirus membunuh 100 orang. Oke, 100 yang dibunuh. Bagaimana dia ngebunuhnya? Lewat apa? Oke, masuk lewat virus bla bla bla, ini virus masuk. Dia bagaimana, seberapa cepat, lewat apa mediumnya? Udah dapat, terus ini yang mungkin ya sampai sekarang belum tahu. Ini muncul dari mana? Walaupun itu mungkin terlepas itu bisa dijawab apa enggak, tapi dengan dari how-nya aja kita udah tahu bahwa ini berbahaya. Mungkin bisa ada banyak perdebatan. Oh, ini dari ini. Oke, nggak masalah. Tapi intinya ini tuh udah kayak Godzilla. Begitu Godzilla udah di depan mata, kita nggak perlu mikir lagi ini spesies apa ya, dia datang dari mana, punya anak apa enggak ya. Dia udah di depan mata, ini api udah berkobar kemana-mana. Ya udahlah, kita pergi dulu. Habis itu kalau kita mau bahas, baru kita bahas kan. Misalnya ini spesies apa, dia punya anak apa enggak, kalau punya anaknya berapa, anything. Oke? Ini masalah tadi. Jadi kalian mungkin dari sini udah mulai kepikiran. Apa yang saya maksud dengan tugas itu? Kan di situ ada tulisannya, insight. Insight-nya apa? Penjualan bla 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 bla. Insight-nya apa? Foresight-nya apa? Nanti di akhir kuliah ini kita akan bahas lagi. Oke? Sekarang kita akan ngelihat apa nih? Data crawling. Nah, sekarang gini. Ini tadi siapa ya yang belum? Kok aduh, turun ke bawah. Muhammad Febrian ada? Muhammad Febrian? Wah, mungkin lagi ke belakang. Lydia Anggreni ada? Iya, Lydia, ada. ya, kamu pernah searching di Google? Pernah searching gambar nggak di Google? Pernah searching gambar apa? Misalnya, contoh aja sih. Gambar. Kadang contoh struktur-struktur gitu, Pak. Nah, oke. Misalnya struktur apa nih? Struktur organisasi apa struktur bangunan? Struktur apa nih? Kayak kemarin sih terakhir kayak struktur manajemen gitu, Pak, bagan gitu. Oh, oke, struktur organisasi berarti. Sip, thank you. Nah, sekarang gini. Kalau kalian nyari gambar di Google, ya sekarang kita search engine Google semua pakai ya, udah nggak ada yang Yahoo ya. Cari di Google. Misalnya kalian kayak tadi si Lydia nyari struktur. Ada yang lain misalnya nyari gambar mobil, nyari gambar pohon, nyari gambar anything. Kalian kebayang nggak? Ini gimana sampai Google bisa dapat ya? Saya cari misalnya gambar apa mobil BMW seri 3 yang terbaru 325 misalnya 323. Gimana dia bisa tahu ya? Kalau dulu kan, oh karena di tag Pak. Betul, kalau dulu gitu. Cuman kan orang banyak yang suka salah tag kan. Nanti mobil BMW di tag misalnya pisang atau apa. Jadi orang nyari pisang, loh kenapa muncul gambar mobil BMW? Kalau cuman pakai tag kan ada kelemahan. Tapi intinya dari situ kita bisa lihat ada satu hal yang penting. Waktu kalian search di internet, search gambar, yang dicari oleh Google itu adalah teks. Gitu loh. Yang dicari oleh Google. Kok bisa Pak? Kebayang gak sih kalau dia cari gambar? Yang dia cari apa? Kalian cari misalnya kayak tadi si Lydia cari struktur organisasi, struktur manajemen misalnya. Struktur manajemen Bank Mandiri misalnya. Di gambar yang ada, yang di save, yang ada di Google, di internet, di anything, itu kan di dalam gambar itu nggak perlu ada tulisan struktur atau apa karena kan image kan, gambar, unstructured data kan. Gimana caranya? Karena di dalam gambar itu kalau dulu pakainya tag, tapi di
internet, terutama Google, itu ada yang namanya image matching sama image recognition. Dan kalian sudah bisa mengalami apa namanya? Kalian sudah bisa merasakan teknologi itu yang paling gampang. Nanti ya, jangan sekarang. Buka handphone kalian, anything, mau itu Apple ataupun iOS, Android. Buka handphone kalian, kalian misalnya punya foto banyak. Kalau di Google yang terbaru, Android yang terbaru, karena saya kebetulan pakainya Android, di galeri itu kalian punya foto misalnya ada 2000 foto. Ya kan ada foto kalian sama temen, sama bapak, sama ibu, sama oma, terserah sama siapa aja. Nanti kalian lihat di situ, si galerinya Android ini, dia udah bisa. Dia nanya, ntar begitu ada banyak foto kalian nih, misalnya kalian namanya Joni misalnya. Ntar tiba-tiba begitu ada foto baru, kamu nge-selfie sendiri, ntar dia bilang, ini bener nggak ini Joni? Dia akan nanya, kita jawab yes atau no. Itu awal-awal doang. Nanti setelah sekian banyak, dia udah nggak akan nanya lagi. Dia udah belajar machine learning, artificial intelligence. Dia udah belajar, oh ini fotonya Joni. Begitu besok-besok kamu selfie, udah nggak ditanyain lagi. Dia udah tahu, oh ini foto Joni. Jadi di internet, di Google itu kayak gitu. Semua image, anything, gak cuman foto. Bagan organisasi, struktur, anything, gedung, mobil, itu begitu kalian search, itu yang dicari oleh Google adalah teksnya. Makanya kenapa searchnya itu cuma 0, berapa detik. Cepet banget. Ya kan? Kebayang kalau dia harus nyari image benar-benar gambar, wah itu bisa lama banget. Makanya kenapa ini dibilang data crawling. Jadi, wah Pak, saya kan bukan cari teks, saya cari gambar. Iya, tetap yang akan diambil, di crawl, diambil itu adalah teksnya. Makanya kenapa di big data itu dia bilangnya data crawling, dia bilangnya text analysis. Padahal saya cari suara Pak, saya cari video, tetap itu yang diindeks oleh Google adalah teksnya. Oke, sekarang di sini kita lihat dari data itu nanti akan dilihat ada treatment analysis. Maksudnya apa? Pertama dilihat ini datanya high dimensional apa enggak. Apa itu? Nanti kita akan bahas sesudah slide ini. Jadi secara singkat, high dimensional data itulah data yang memiliki jumlah fitur lebih daripada jumlah observasi. Kalau kalian bayangin kayak di Excel, itu kolomnya lebih besar daripada barisnya. Nanti kita akan bahas sesudah slide ini. Yang kedua, network text itu adalah hubungan antar kata. Jadi hubungan antar kata, kalau misalnya untuk melihat analisa antara satu kata dengan kata lain. Nanti kita bahas lebih detail. Text data sama sentiment analysis ini juga sangat penting karena data yang diproses walaupun teks dari internet itu banyak banget. Ini termasuk sangat mempercepat proses pemrosesan data teks secara natural language untuk menentukan data tersebut positif, netral, atau negatif. Kita akan bahas lebih detail nanti. Sekarang kita lihat dulu high dimensional data features. Jadi yang tadi saya bilang kolom ya, ke sampingnya itu lebih besar daripada ke bawah. Jadi misalnya featuresnya 5, observasi yang ke bawah itu cuma 2, itu high dimensional. Tapi misalnya gini, featuresnya ke samping itu ada 1000, banyak kan 1000, tapi observasi ke bawahnya 100.000, ya itu nggak high dimensional. Jadi yang high dimensional itu yang ke sampingnya lebih besar. Kenapa? Kenapa ini penting? Karena kalau data yang observasinya ke bawahnya yang banyak, itu data normal, biasa. Itu kita bisa pakai statistik analysis of variance, kita bisa pakai mau pakai regresi, mau pakai covariance segala macam, nggak masalah. Tapi kalau misalnya yang ke sampingnya lebih banyak, kita nggak, dengan metode statistik biasa, kita nggak akan menemukan deterministic value-nya. Kita nggak akan bisa dapat jawaban ini berpengaruh atau nggak, mana yang lebih berpengaruh, bla bla bla. Jadi contoh yang paling gampang, kalau di sini kan contohnya tadi blood pressure, heart rate, bla bla bla. Kita akan kasih contoh yang paling gampang.
asumsi nih zaman sekarang, handphone semua rata-rata udah punya fingerprint reader, ya kan? Fingerprint reader. Kalian ingat waktu kalian disuruh ngetrain, ngajarin handphone kalian ini, waktu masih baru nih ya, baru beli, disuruh pasti kan ditrain kan. Oke, mau pakai fingerprint, kita masukin fingerprintnya beberapa kali gitu kan, katakanlah, anggaplah ya, saya lupa, misalnya 5 kali, sekali, 2, 3, 4, 5, supaya si handphonenya belajar kan. Padahal itu kan cuma 5 kali, featuresnya cuma 5 kali. Padahal waktu kita nantinya di praktek, waktu kita pakai fingerprint reader itu kan mungkin waktu kita ngetrain itu benar-benar sempurna 0 derajat. Tapi kan pas kita pakai besok-besok, mungkin fingerprintnya agak jari kita miring segini, berapa derajat, 3 derajat, 4 derajat. Kemungkinannya nggak terbatas kan. Tapi si handphone itu udah mengantisipasi, dia udah belajar. Walaupun dia cuman dikasih latihan 5 kali. Dia udah bisa memperhitungkan kombinasi permutasi dari yang 5 itu. Kemungkinan kita bisa seperti apa aja nih fingerprintnya, muternya kayak gimana aja. Dia sudah memperhitungkan. Itu pentingnya si AI ini, artificial intelligence ini. Sama seperti face recognition-nya di iOS ataupun di Android ataupun di Windows Hello. Ya kan sekarang ini, waktu si face recognition kan juga harus dilatih gitu kan, ditrain kan. Waktu pertama mungkin kita nih pertama kali latih kita sikap sempurna kan, tegak 0 derajat ngadep ke depan. Tapi pas begitu besok-besok kita mau login, kita kan nggak mungkin tegak kayak gini kan. Mungkin pas login kita lagi muka miring sedikit, muka ke belakang sedikit, ke atas sedikit, tapi dia tetap bisa. Kenapa itu pentingnya si high dimension? Makanya kan ngapain Pak mikirin high dimensional? Justru high dimensional ini penting karena data yang high dimensional nggak bisa dihandle oleh statistik biasa. Dia perlu artificial intelligence. Contohnya apa? Kita sudah mengalami fingerprint, facial recognition. Oke, kita lihat yang berikutnya tadi apa? Network text analysis. Jadi ini sering dipakai biasanya untuk election, dekat-dekat election, pilkada, ataupun sebenarnya nggak cuma itu. Banyak bisa dipakai untuk turisme, untuk menganalisa data Twitter ataupun apa. Jadi di sini intinya gini. Ini diambil data Twitter ataupun Facebook, pokoknya data sosial media. Diambil, dilihat 2 kata ini, Rusia dan Russian. Dari kata ini dia nge-query di internet. Kalau orang dengar kata Rusia, terus apa yang dibahas? Habis Rusia biasanya apa yang dibahas? Ini ada seks, map, FPS, bank, tour, segala macam, excursion, about, bla bla bla. FPS ini adalah salah satu YouTuber. Jadi tapi ini sebenarnya dia orang Amerika. Tapi ini YouTuber ngetop banget. Makanya kenapa sampai bisa masuk ke analisis ini. Jadi begitu orang ngomongin Rusia itu udah pasti banyak yang kebayangnya FPS Rusia. Jadi ini dia ngebahas orang Amerika yang dia pakai logat Rusia, dia nge-review banyak senjata, kurang lebih kayak gitulah. Tapi ini intinya di internet kalau orang ngomongin Rusia, apa sih yang kepikiran? FPS, map, sex, time, atau bank, atau tour, excursion. Ini kayak pemerasan karena banyak Rusia itu hackernya jago, banyak yang ada bikin ransomware, bikin apa gitu ya. Jadi dari sini kita bisa lihat nih, apa sih yang dibayangin orang kalau mikirin Rusia? Orang ini bukan di Indonesia aja, seluruh dunia. Sentimennya seperti apa sih kalau ngedengar kata Rusia? Konotasinya apa sih? News atau apa? Nah, kalau misalnya di sini ada branching yang ke travel, ini yang penting. Karena apa? Kita cuma mikir kalau sekarang, kalau turisme itu tinggal bikin iklan apa-apa. Tapi kita juga harus tahu sentimen orang lain terhadap negara kita apa. Misalnya kita orang Rusia, kita harus lihat nih di sini. Rusia, kalau orang udah mikirin travel, di travel itu apa yang dia pikirin sih? Dia perlu tips, dia perlu insurance, dia perlu agency, dia perlu apa? Dia ngelihat mungkin perang. Berarti mungkin
turisme salah satunya itu orang pengen ngeliat tank zaman dulu misalnya itu kan. War, ada perang, ada apa misalnya Moskow, ada apa. Jadi turisme itu bisa tahu kan, oke berarti kita akan bikin bukan cuman Saint Petersburg nih. Kita bikin turisme misalnya, oh ini orang dari seluruh dunia bisa ngeliat tank yang terkenal Rusia T berapa? T62, T72 misalnya, T64 gitu kan. Itu pentingnya si text analysis ini. Dan ini text analysis ini nggak susah gitu. Cuman nge-query dari, kalau kita misalnya berat ke Facebook, kita cuman nge-query ke Twitter aja. Jadi dari sini bisa ngeliat informasi ini, walaupun tadi saya bilang enteng, tetap aja informasinya pasti akan banyak kan. Itulah pentingnya proses yang berikutnya, yang namanya sentiment analysis. Jadi misalnya kita perusahaan, kita pengen tahu nih, misalnya kita udah lumayan gede lah ya terserah mau gede banget mau nggak gede banget, kita cuma pengen tahu nih, orang suka nggak sih sama produk saya, orang suka nggak sih sama perusahaan saya. Jadi kalau kita balikin ke slide yang sebelumnya nih, misalnya perusahaan Rusia ini kita ganti jadi perusahaan kita gitu, nanti orang kan ngeliat di situ kan teksnya ada banyak kan, oh ada yang suka ada yang nggak ada, tapi kan cara orang ngeposting itu kan nggak cuman pakai dua kata suka atau tidak suka kan, ada yang sebel, bete, oke, mantap, anything ya kan. Itu kan kita nggak bisa bahas satu-satu, itu yang pentingnya. Jadi nanti kita cuman pentingin 3 ini kok, dia suka, dia netral atau nggak suka. Kalau nggak suka kita apain? Oh mungkin kasih promo atau apa misalnya. Kalau netral, oh mungkin kita kasih promo tapi nggak heboh kalau yang negatif misalnya. Oh kalau positif kita apain? Oh kita bikin dia lebih engage lagi, kita bikin dia suruh posting apa misalnya kan. Tapi intinya kalau bisnis kebanyakan itu cuman pentingin 3 ini kan, positif, netral, negatif, ya kan? Kalau misalnya yang dunia bisnis, karena dia nggak penting orang itu memakai kata-kata apa kan. Oh mau pakai, hebat banget, hebatnya juga mungkin nggak HEBAT kan, HEBAAAAAT titik tanda seru gitu kan. Kita nggak perlu data itu, kita cuma pentingin pokoknya semua yang positif masukin ke sini, ke data ini, semua yang netral masukin ke sini, terserah kata-katanya mau apa, ya nggak. Jadi yang penting kan kalau terutama ini kalau untuk di bisnis, dia cuma pentingin orang suka, orang masih netral, kita apain, kita kasih iklan misalnya iklan promosi atau apa, diskon. Kalau negatif gimana, kita minta maaf, kita kasih barang gratis misalnya. Jadi itu pentingnya si sentiment analysis ini contohnya. Oke. Nah, sekarang kita ngelihat. Jadi nanti kita akan lihat nih di internet itu jatuh ada banyak jenisnya kan. Ingat variety. Big data itu kan ada 4, volume, velocity, variety, value. Jadi salah satunya adalah variety. Big data itu coba bayangin ya. Di internet ada teks, ada dokumen Word, ada dokumen Excel. Gambar itu ada JPG, BMP, PNG, segala macam, WMF. Terus kalau video pun ada macam-macam kan. MP4, AVI, MKV, WMV. Macam-macam. Jadi tapi kalau yang gampang, di internet itu kita bagi 2, data, structured, unstructured. Jadi ini bahasa yang paling gampang, ini bahasa bahasa tanda kutip, bahasa akademis lah. Structure itu adalah data yang kuantitatif. Jadi with numbers, dengan ada angka-angka bla bla bla, itu structure. Kalau unstructured itu kualitatif. Jadi kayak video atau teks atau apa. Loh Pak, teks kalau misalnya ada angka gimana? Nah, kita akan lihat di slide berikutnya supaya lebih jelas. Pertama, kita lihat di sini. Jadi sebenarnya supaya lebih gampang itu tadi kita udah tahu ada 2, structure, unstructured. Sebenarnya data itu ada structure, semi-structured, quasi-structured, sama unstructured. Pertama, structure itu apa? Structure itu format dan strukturnya sudah terdefinisikan. Oke, itu definisi. Nanti kita akan lihat lebih detailnya supaya lebih jelas. Semi-structured itu gimana? Dia udah punya pola, bisa dimengerti, walaupun tidak terlalu terstruktur. Semi setengah ya. Quasi
Quasi structure. Oh, baru dengar Pak, quasi apa? Ingat nggak quarter? Quarter setengah. Quasi structure berarti itu dia, kalau setengah kan 1,1/2. Ini 1/4 atau kurang. Quasi structure itu dia yang lebih tidak struktur tapi bukan unstructured banget ya. Ya, jadi apa? Dia lebih di bawahnya dari setengah structure. Jadi dia punya ada campuran format, ada teks, video, suara. Kalau unstructured itu yang sama sekali nggak ada polanya. Di situ bisa PDF, gambar, dan lain-lain. Kita lihat nih, mungkin dari sini masih belum jelas. Kita lihat sekarang. Supaya lebih jelas. Apa itu structured? Structured, ini dalam hal ini bisa teks, bisa Excel kan? Formatnya bisa TXT, bisa CSV, bisa Excel. Tapi intinya, kalau dalam tabel seperti ini, itu structured. Maksudnya gimana? Di sini, di tabel ini, mana kursor saya? Nah, ini pertama, itu ada row numbernya, 1, 2, sampai 10. Kolomnya apa? Jelas. Di kolom ini ada segala macam, ada customer ID, ada name, bla 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 gitu kan. Untuk nambah itu gampang. Kita tinggal nambah di bawah, langsung jadi row number 11. Mungkin kita nggak perlu isi semua. Customer ID kita nggak isi, mungkin cuma nama aja, yang lain kosong. Itu udah jadi data baru, data nomor 11 dalam hal ini. Kita cuma ngisi gender aja, male, yang lain nggak diisi, udah jadi data nomor 11. Kita cuma ngisi age, udah jadi data nomor 11. Structured. Begitu kita ngisi di bawahnya, itu udah langsung dianggap sebagai data baru. Dalam hal ini, data nomor 11. Semi-structured. Semi-structured gimana? Kalau kita ngelihat, ini adalah data, apa namanya? CSS, XML di internet. Jadi kalau misalnya kita iseng, ini apa sih? Kamu ke website apa aja, nanti lihat di situ view source-nya akan muncul data seperti ini. Ini adalah data CSS atau data XML namanya. Di sini semi structured. Kenapa dibilang semi? Ini rapi kok Pak, terstruktur, betul. Tapi kalau kalian menambahkan satu baris di sini, itu nggak bermakna apa-apa bagi dia. Itu nggak akan jadi apa-apa. Nambah satu baris nggak bermakna. Nambah 10 baris nggak bermakna. Nambah 100 baris nggak bermakna apa-apa terhadap data dia. Jadi kalau kalian misalnya nambahnya di sini atau di sini atau di mana, itu nggak bermakna apa-apa. Kalau misalnya nambahnya bukan perintah, cuman remarks atau apa, nggak bermakna. Makanya dibilangnya semi-structured. Jadi dia rapi kan, bener nggak? Rapi di sini, terstruktur. Tapi untuk nambah data nggak semudah itu. Bisa. Kalau kita tahu nih perintah-perintah di XML ini, kita bisa nambah data. Tapi kita perlu knowledge itu, kita perlu tahu perintah-perintah di XML itu atau di HTML ini. Itu yang namanya semi-structured. Yang berikutnya, quasi-structured. Quasi-structured tadi yang kita ingat apa definisinya? Dia ada structure-nya, ada enggaknya, ada teks, ada video, ada gambar, ada anything. Itu basically quasi-structured itu website yang ada gambar, ada video, ada kata-kata. Itu quasi-structured data. Oke, gampang kan kalau ini? Kalau kita udah lihat contohnya kan, gampang. Oke, udah tahu. Quasi-structured itu, kalau tadi di sini dia masih rapi, terlihat rapi ya, tanda kutip terstruktur, walaupun sebenarnya secara data dia tidak terstruktur, dia setengah terstruktur. Karena untuk nambah nggak semudah itu, kecuali kita tahu kaidahnya atau aturannya. Kalau di sini ini udah lebih nggak terstruktur. Dia bisa aja naruh gambar di sini, di mana gitu kan. Untuk nambah nggak bisa. Kecuali misalnya kita admin. Walaupun kita admin, nambah pun nggak gampang. Kalaupun mau nambah ini di website ini, kita pasti datangnya ke sini, ke si semi structure ini, ke XML ini. Oke? Itu quasi structure. Sekarang unstructured data. Basically ini yang paling sering kita hadapi tiap hari. Apa itu? Semua jenis file type, PDF, gambar, video, segala macam. Karena apa? Kita kan ngelihat video, gambar bergerak nih kan, pakai suara. Tapi sebenarnya di internet, ini yang sebelah kanan, ini adalah file video. Di internet kelihatannya kayak di komputer itu melihatnya seperti ini.
Coba bayangin. Data kayak gini. Ini video nih kan. Kita mau nambah gimana coba? Bukan cuman itu. Kita paksa, kita tambah di sini. Kita tambah 1 karakter. Itu video udah nggak bisa di play. Bayangin ya. Video 1 jam. Kita cuma tambah 1 karakter tambahan. Itu video langsung nggak bisa di play. 1 jam itu semuanya nggak bisa di play. Itu yang namanya unstructured. Jadi nambah data itu bukan cuman susah. Kalau tadi semi-structured kan susah tapi bisa. Ini nggak bisa kecuali pakai software tambahan. Jadi nambahnya ada. Jadi nanti kita proses dikompres dulu, decode dulu, baru di encode lagi, baru di dikompres lagi. Ya kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, PDF juga sama. Kalau misalnya kita punya di kampus itu kan banyak, ada file PDF, ada file Excel atau apa gitu kan. PDF itu kalau kita buka internet itu komputer itu melihatnya seperti ini. PDF. Jadi bentuknya kayak gini coba. Sama kayak tadi kayak si video ini. Kita mau maksa nambah 1 huruf di sini. Itu PDF langsung jadi nggak bisa dibuka. Itu unstructured. Dan unstructured ini penting. Karena apa? Karena pertambahannya itu jauh lebih tinggi, lebih besar dibanding structured data. Karena apa? Internet of Things. Ya kan? Nggak usah Internet of Things. Internet of Things itu kan mesin. Kita nih, kita lebih banyak ngeposting dalam bentuk unstructured data. Oh enggak pak, saya kemarin di Instagram saya posting gambar, saya pakai kata-kata bagus kok 2 paragraf. Kamu bayangin, kata-kata 2 paragraf paling berapa? Nggak nyampe 10 kilobyte, mungkin 5 kilobyte, mungkin kurang 2 kilobyte. Bayangin, kamu posting 1 gambar. Sekarang itu kan handphone udah canggih. Rata-rata berapa sih? 20 megapiksel. 20 megapiksel kurang lebih itu bisa 6 megabyte. Kalian tadi cuman posting structure data, kata-kata, itu cuman berapa? Cuman 10 kilobyte. Ini anggaplah 10 megabyte, 1000 kali lipat. Dan belum tentu teks yang kalian posting di Instagram itu structured data. Karena structured data tadi apa? Table kan. Kalau kalian cuma posting kata-kata cuman kayak novel gitu kan, apa? Kata-kata 1 paragraf, 2 paragraf itu juga non-structured loh. Not structured data. Structured data itu kalau di perusahaan, misalnya perusahaan yang dia ada penjualan, ada pembelian, ada apa, di bagian akuntingnya dia bikin tabel. Nah, itu adalah structured data yang dihasilkan oleh organisasi atau badan. Oke. Nah, kita lihat sekarang. Ini adalah piramidnya. Makanya tadi kenapa unstructured itu selalu pasti lebih besar dan akan menjadi semakin besar. Jadi structured paling banyak, nomor 2 yang quasi structured, terus semi structured. Yang structured itu kecil sekali dibanding yang unstructured. Kenapa? Big data itu menjadi penting dan semakin penting. Karena data unstructured makin besar, makin besar, makin besar, dan kecepatan bertambahnya pun bertambah tinggi. Ini data unstructured nggak bisa pakai statistik biasa. Ya kak? Coba kalian mau lakukan regresi terhadap video, gimana caranya? Video, gambar, atau apa itu ya? Nggak bisa. Nah, kita lihat yang berikutnya. Apa ini? Scenario analysis. Oh mungkin kalau... Oh iya, sebentar. Saya dari kemarin lupa terus. Kalau kalian perhatiin, tiap kali habis kuliah, saya pasti ngasih materi. Saya taruh, dulu saya taruh dalam bentuk PowerPoint, tapi sekarang saya taruh di PDF. Kenapa? Sebenarnya saya nggak masalah taruh PowerPoint, tapi saya kebetulan suka pakai font yang aneh-aneh. Kalau saya taruh PowerPoint, fontnya saya lupa, saya nggak sertakan. Kalian begitu buka, itu fontnya beda. Kalau cuma beda nggak apa-apa. Kadang-kadang rata kanan rata kiri jadi hancur, jadi berantakan. Dan itu saya nggak mau. Makanya akhirnya saya kasih dalam bentuk PDF sesuai dengan yang kalian lihat di sini. Jadi saya selalu ngasih materi kuliah PDF ada, audionya ada, videonya, link di YouTube ada semuanya. Oke. Terus sekarang kita akan bahas. Kalau kalian perhatiin di saya dari beberapa hari yang lalu udah ngasih di materi itu ada tutorial untuk Excel scenario analysis. Kenapa Excel? Pak, kan di big data banyak nih. Hadoop, MapReduce, bla 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 segala macam. Kenapa kok Excel?
tenang. Nanti di kuliah-kuliah berikutnya, saya akan memperlihatkan yang lain selain dari si Excel itu. Bentar ya, ini ada chat. Siapa? Sebentar. Jadi saya akan memperlihatkan. Oh, tadi si Febri, mic-nya error. Nanti di kuliah-kuliah berikutnya, saya akan memperlihatkan mau pakai apa, Power BI, mau pakai Orange atau apa. Tapi, karena kalau misalnya itu kita hands on semua, waktunya nggak cukup. Jadi makanya, dan kenapa Excel? Kok Excel, Pak? Sekarang gini, kalian belum tentu nanti begitu, nih satu kelas nih, berapa orang sih, by the way? Anggaplah nih 25 orang. Belum tentu nanti begitu lulus jebret semuanya kerja di data analisis, ya nggak? Nanti kerja di tempat lain. Yang namanya Excel akan terpakai wherever you go, dimanapun. Mau di data analisis, yes, kepake. Mau di tempat lain, di bank, yes, kepake. Mau di accounting, ya, kepake. Mau dimanapun, kepake. Dan di sini, kalau di Excel memang langkahnya lebih panjang, lebih susah. Tapi kita akan tahu fondasinya, kita akan lihat, kita akan, kalau kita dengan yang susah udah bisa, ntar dengan yang gampang, yang click and drag itu, wah jadi jauh lebih gampang. Analisa scenario analysis ini apa? Jadi kita akan lihat apa itu scenario analysis. Kita akan kasih sesuai dengan contoh yang saya kasih. Di situ kan ada file penjualan dalam hal ini ya. Ini saya kasih lihat contohnya. Tapi kita akan lihat secara lebih detail. Saya akan kasih step by stepnya si scenario analysis ini. Oke. Hup. Ini kan file Excelnya ya. Jadi kalau kalian yang waktu itu belum sempat lihat atau belum sempat download atau apa, atau yang mau ikutan hands on juga bisa. Ini adalah file Excel yang saya kasih. Game salesnya kan. Jadi di sini ini penjualan. Data penjualannya. Ini ada apa, board games ya, namanya apa aja, ini harganya berapa, ini penjualan dari Januari sampai Desember, ini totalnya. Jadi totalnya ini adalah unitnya dijumlahkan baru dikalikan dengan harga. Terus gimana nih scenario analisisnya? Kan kalau di Excel pertama kita tabnya di home nih ya, kita ke data, terus kemana? Ke what if analysis. Kita lihat scenario manager. Oke. Di sini scenario manager. Wah, Pak, tapi ini kan udah ada. Oke, nggak apa-apa. Saya akan kasih contoh. Kita tambah. Dalam hal ini ya. Kita tambah scenario baru. Kan tadi ada optimis, ada pesimis ya. Kita bikin semi optimistic. Oke. Salah. Tik. Di sel mana yang terpengaruh? Kita mau lihat yang Desember aja misalnya. Karena kan Desember tuh akhir tahun, Natal apa kan. Kita pengen lihat gimana kalau naik, gimana kalau sedang, gimana kalau turun. Kalau misalnya naik, apa yang bisa kita lakukan supaya tahun depan bisa kayak gini juga. Kalau misalnya turun, gimana caranya supaya bisa jadi naik. Oke, kurang lebih kayak gitu. Insight kan, insight. Ya, ini. Terus, ini angka yang sekarang, ini kelemahannya di scenario manager, ini N3, dia nggak bilang N3 ini labelnya apa. Padahal N3 itu ini kan, si Bogle ini. Jadi, misalnya kalau yang optimis 100, yang aktual 89, katakanlah ya, yang semi optimis tuh pukul rata semuanya 90 unit. Misalnya ya, 90, 90, ini juga 90. Nah terus, ini kalian harus hati-hati waktu scroll, karena apa? Ini kan ini ya, ini N3 sampai N7. Ini nomor 1 sampai 5. Begitu kita scroll, nomor tetap 1 di sini. Padahal ini udah N6. Jadi itu kita harus hati-hati kalau kita input, karena ini inputnya manual nih. Jadi makanya tadi saya bilang di Excel, kalau di Power BI atau yang lain itu udah otomatis. Ini kita belajar yang manual dulu. Oke, ini udah jadi nih semi optimistic. Tadi kan ada optimis, pesimis sama semi optimistic, kita udah. Di sini kegunaannya apa? Ini kan tadi kalau kita double klik yang current year, kita dapat ini angkanya. Kalau kita double klik yang optimis, ini berubah langsung.
Sama kalau misalnya pesimis berapa? Cuma 3 unit kan, dapat segini. Semi optimis yang tadi kita baru input nih 90, dapat segini. Kenapa yang current year kita perlu masukin? Karena ini pas begitu kita double klik. Yang pesimis, tadi kan sebenarnya datanya bukan ini kan. Kalau kita close, dia kesimpan nih, udah kesimpan 3 di sini. Sebenarnya bisa aja kita undo, ya kan? Tapi kalau misalnya kita lupa ke save, itulah kenapa di sini kita punya yang current year-nya, yang actual-nya kita punya. Tapi untuk skenario analysis ini kita akan lihat fitur yang ini. Kita pilih scenario summary. Oke. Nah, kita udah dapat nih yang tadi dipresentasikan. Tapi di sini ini kan masih cell reference kan. Kita ganti manual dengan si ini. Kan, copy. Kenapa kita copy? Supaya nanti kalau mau analisis jadi lebih jelas. Bentar ya, values. Nah, oke. Terakhir ini yang totalnya. Jadi kita lihat di sini, kita paste as value. Nah, kalau udah ini, nanti kita bisa, oke, kita lihat skenario analisisnya. Kalau misalnya ini yang terjadi dari kemarin-kemarin segini. Oh, kalau kita optimis, mungkin orang banyak yang datang ke toko beli, bisa segini. Kalau misalnya ternyata pandemi atau apa, pesimisnya segini, semi optimis segini. Buat apa? Ini buat bersiap-siap. Maksudnya gimana? Misalnya nanti optimis, mungkin ini nggak bisa dihandle oleh staff yang sekarang. Sekarang staffnya ada 1, tapi tiba-tiba banyak pembeli datang. Mungkin kita perlu staff tambahan. Jadi kita udah harus bersiap-siap. Bukannya tiba-tiba kita harus nambah staff gitu, enggak. Tapi kita siap-siap. Kalau misalnya terjadi, kita ngapain nih? Oke, kita punya orang tambahan yang bisa ditelepon setiap saat misalnya. Kalau misalnya yang terjadi pesimis, kita harus ngapain? Kalau misalnya biasanya penjualan 89 dalam hal ini ya, 89 unit. Kalau misalnya ternyata tiba-tiba turun jadi 3, kan staff yang ada kita harus bayar. Kita sendiri kan juga harus makan, harus apa? Kita harus ngapain kalau misalnya terjadi hal yang pesimis? Kalau semi optimis ya sama kurang lebih. Jadi intinya kalau ada alternatif seperti itu, kenapa kita perlu bahas, kita perlu pikirin? Karena kalau misalnya itu terjadi, kita harus ngapain? Ya enggak? Bukan cuma yang positif, yang negatif juga kan. Kalau yang tadi, kalau misalnya tiba-tiba penjualan banyak pembeli datang, 1 staff mungkin gak cukup, kita harus ngapain? Karena kan ntar kalau cuma 1 staff, pembeli udah bener datang banyak, tapi yang lainnya cuma 1, akhirnya yang lain gak terlayanin, malah jadi kecewa, malah jadi pulang, ya kan? Itu juga harus dipikirin. Atau misalnya kalau misalnya tadi pesimis, kalau tiba-tiba turun, gimana nih? Kita gak punya duit buat gaji staff, terus gimana? Ya itu kan harus dipikirin, ya gak? Oke, itulah inti dari si scenario analysis ini. Oke. Terus sebentar ya, kita balik lagi ke presentasi kita. Oke. Jadi tadi kita udah lihat kan, ini bikinnya gimana scenario analysis ini. Tapi kenapa? Jadi di sini ini yang pentingnya, kenapa perlu dikaitkan dengan probability theory. Karena gini, kita perlu bahas dulu sekarang probability theory. Ini di statistik saya yakin udah sempat dibahas, tapi saya akan bahas sekilas yang paling gampang gini aja. Apa sih probability theory itu? Probability theory, kalau kalian sering dulu misalnya ada motivator yang ngomong, kamu bisa, kamu bisa. Itu dia cuma ngomongin possibility theory. Ya dong. Possible, anything is possible, ya kan? Saya jadi presiden Amerika. Possible, anything is possible kan? Possible. Tapi probability-nya berapa persen? Saya jadi presiden Amerika. Possible. Probability-nya 0,000000001%.
Ya enggak? Gitu. Jadi kalau probability fine, anything is kalau possibility fine, anything is possible, ya kan? Seperti yang dikatakan para motivator, anything is possible. Tapi kalau kita udah ngomongin probability, that's different thing, ya. Makanya kenapa di sini yang penting adalah probability theory. Nah, kita balikin ke sini, ke scenario analysis. Maksudnya gimana? Yang sekarang terjadi, current year, optimis, pesimis. Yang optimis, probability-nya seberapa besar? Kalau misalnya cuman kecil, cuman 2%, kita nggak perlu nyari-nyari staff tambahan buat standby. Benar nggak? Ngabisin waktu. Tapi kalau misalnya probability-nya let's say 35%, 40%, kita udah bisa mulai cari, walaupun kita nggak langsung rekrut, nggak langsung gaji kan, kita bilang, kamu mau nggak ntar kira-kira tanggal 25 Desember masuk? Mau? Oke, standby ya. Oke, ya nggak? Bukan berarti harus masuk tanggal 25 Desember dia kan, tapi standby. Jaga-jaga. Probability theory. Sama dengan yang pesimistik. Kalau misalnya, waduh, kayaknya kita nggak bakal tercapai nih target tahun ini misalnya. Probability-nya gimana? Kayaknya lumayan gede probability-nya, 60%. Waduh, kalau gitu untuk gaji staff, untuk apa? Untuk bayar listrik, bayar apa? Kita harus dapat pinjaman misalnya. Kita harus mulai cari pinjaman. Itu pentingnya scenario analysis ini dengan si probability ini kan. Supaya kita bisa mulai berjaga-jaga kalau ada sesuatu yang terjadi, entah itu positif, entah itu negatif, ya nggak? Scenario analysis sama probability theory. Oke, sekarang kita lihat nih di sini ringkasannya apa? Tadi proses koleksi data collection, internal dan eksternal, dalam hal ini di internet, itu data crawling. Ingat kan tadi yang gambar laba-laba tuh crawling, bahwa dimana pas kita cari di internet, di Google, itu yang kita cari, walaupun kita cari gambar, tapi sebenarnya yang diambil itu adalah teksnya. Makanya kenapa dibilang data crawling. Text analysis. Nanti juga kita akan bahas social network analysis, sentiment analysis. Yang kedua, data treatment terhadap tipe data high dimensional network data sama sentiment analysis. Kok penting sih high dimensional? Ya, ingat tadi fingerprint, face recognition, dan kalau itu kan cuma 2 yang berhubungan sama kita. Ini kalau masalah waktu dia kalian misalnya nih udah divaksin COVID. Emang waktu bikin vaksin itu apa yang dipakai? Data kan nggak banyak. Oh, data 1000. Oke, data 1000. Tapi fitur, ini kan data 1000 untuk vaksin. Vaksin kemana? Ke manusia. Fitur manusia. Itu banyak banget. Ada yang gemuk, kurus, gemuknya pun kilogramnya macam-macam, 60, 61, 60 setengah, ada yang pendek, tinggi, kulit hitam, putih, kuning, apa segala macam, matanya ada yang belok, ada yang biasa, ada yang agak rapet, ada yang anything, kulitnya etnis segala macam. Fitur ke sampingnya itu banyak banget. Kok bisa dia bikin vaksin buat semua? Karena pakai data yang dia pakai adalah high dimensional. Gimana caranya? Jadi untuk kayak tadi tuh fingerprint sama face recognition. Jadi untuk hal-hal yang nggak tercakup di situ itu diprosesnya oleh si artificial intelligence. Yang ketiga, structured sama unstructured. Kenapa unstructured makin penting? Karena data unstructured makin lama makin besar, kecepatannya pun makin tinggi. Perlu ada satu teknik untuk bisa memproses data yang unstructured, karena statistik gak bisa, dan unstructured datang makin banyak. Yang keempat, scenario planning. Tadi scenario analysis kita bahaskan. Oh, kalau tadi misalnya pesimis gimana, optimis gimana, kalau misalnya biasa gimana, business as usual gimana. Gunanya buat apa? Ya kalau misalnya terjadi, mungkin kita perlu tambahan staff. Kalau itu yang optimis, kalau misalnya yang pesimis terjadi, gimana? Mungkin kita perlu tambahan duit buat gaji orang misalnya, ya nggak? Itu ringkasannya untuk kuliah hari ini. Tapi kita nanti, saya udah bilang tadi kan, oh ini dia, kan saya udah bahas untuk kalau misalnya itu Pak di tugas masih belum jelas. Memang tugas itu akan menjadi jelas setahap demi setahap tiap kali pertemuan. Di pertemuan ini saya udah bahas mengenai apa?
hindsight, insight, foresight. Jadi di sini, kalau kalian kemarin-kemarin kan mikir apa sih hindsight, apa sih? Sekarang udah tahu nih hindsight gini. Oke, berarti contohnya di kelompok A, di hindsight-nya, apakah ada korelasi antara job balance, marital balance, dan education default? Kita ngelihat ke belakangnya, ada nggak sih korelasinya? Gitu. Terus insight-nya, oke, misalnya ada hubungannya, terus gimana? Positif, negatif, atau apa? Terus hubungannya terhadap yang lain gimana? Foresight-nya, dari sekian hubungan itu, terus nanti ke depannya gimana? Misalnya nih, ada nih hubungan antara job sama balance sama loan misalnya, ya. Oke, kalau gitu, yang bagus dikasih loan siapa? Yang kerjanya apa? Yang statusnya gimana? Gitu. Ya itu kita baru pertemuan kedua nih. Sudah makin jelas, walaupun belum cukup untuk sampai kalian mengerjakan tugas, tapi di sini saya kasih step by stepnya. Oke, sekarang udah mulai ngerti nih, makanya saya kasih pakai fontnya pakai merah. Karena tadi kita udah baru ngebahas hindsight, insight, foresight. Udah tahu nih yang dimaksud Pak Yudi apa nih dari tugas ini. Oke. Jadi, makanya tadi yang saya bilang, Pak, kenapa sih Excel? Kenapa nggak pakai Pak, pakai Hadoop, pakai MapReduce, pakai Orange, pakai Tableau, pakai apa gitu kan? Tenang. Karena kalau pertama, saya punya Hadoop, MapReduce, tapi itu 20 giga. Gratis, open source, tapi saya takut gitu kalau misalnya, ini ayo download Hadoop gitu 20 giga, men. Nggak enak gitu loh, nggak bisa. Maksudnya bukan apa-apa, karena itu berat gitu, dan lagi itu kayaknya di luar scope gitu. Karena kalau saya mau ngebahas nanti Hadoop, itu bentuknya nggak user friendly. Makanya kenapa nanti yang akan saya bahas itu adalah Orange. Ya, saya nggak tahu kalau Tableau ya, mungkin kalau sempat. Tapi Orange itu enak, gampang. Dan Power BI kenapa saya juga pengen prefer untuk ngebahas, karena pertama dia produknya Microsoft. Kemungkinan besar nanti kalau kalian kerja di mana, kemungkinan besar pakainya Power BI, dan itu gampang. Istilahnya kalau kalian udah biasa pakai Excel, pakai Word, pakai PowerPoint, itu nggak terlalu susah karena menunya tipe-tipenya sama. Gitu. Kalau Orange itu yang menarik. Nanti kita lihat, nanti ya kita akan, tenang aja kita akan bahas. Itu enak banget nih. Kayak gini nih, data itu benar-benar cuma dalam bentuk icon-icon doang, gambar. Ntar tinggal diklik, di drag di mana. Ntar kalau mau dihubungin cuman apa kita tarik kursor atau apa, enak banget. Tapi itu nanti. Makanya nih di sini ini adalah gambaran kalau di dunia nyata, di dunia kerjaan tuh kayak apa sih? Ini data nih, data source-nya ada segini gitu ya. Kita nggak ngebahas big data. Kita ngebahas data source kalau misalnya di kantor. Nanti data ini ada yang masuk ke enterprise data warehouse, ada yang masuk ke departemen data warehouse, ada yang langsung nge-query dalam bentuk Excel, ada yang nge-query dalam bentuk report. Kalau misalnya kalian jadi analis di kantor, pasti ngambilnya di sini nih. Pasti ngambilnya dari warehouse. Bukan dari enterprise, dari yang departmental. Karena kenapa? Karena biasanya kalau terutama di bank itu biasanya di bank itu terkotak-kotak. Tiap departemen punya analis sendiri. Dan tiap departemen itu nggak mau ngasih data ke yang lain. Data marketing biasanya nggak dikasih ke misalnya ada di bank itu ada retail, komersial, sama corporate. Ini sama-sama kan, semuanya ini kan adalah segmen untuk bank gitu kan ya. Retail buat yang perorangan, komersial buat yang perusahaan UKM, menengah, corporate buat perusahaan gede. Tipenya sama ini semua kan, yang dijual sama kan, tabungan, pinjaman sama semua yang dijual, kartu kredit. Tapi tiga-tiga ini nggak mau saling ngasih data karena takut diambil perorangan. Jadi misalnya nih perusahaan besar pasti dong punya direkturnya walaupun perorangan nggak mau nih dihandle sama sini karena kan cuannya gede gede duitnya, pasti dihandle sama corporate juga gitu. Makanya kenapa tantangan di big data itu silo. Jadi data di organisasi itu rapi, teratur, tapi terkotak-kotak, silo, kebagi-bagi, terdepartemen gitu. Kenapa saya kasih Excel? Karena di perusahaan itu rata-rata ini kalau cuma mau query atau report itu pakai Excel.
Analis pun pakai Excel. Kalau nanti ada waktu, saya akan tunjukin kecanggihan si Excel itu. Bahkan Excel tuh misalnya nih ya, kalian nanti misalnya skripsi ya, saya nggak tahu berapa lama lagi, mungkin setahun 2 tahun lagi misalnya, pas bikin skripsi, itu kan mungkin perlu melihat analisa hubungan antara variabel sama variabel gitu kan. Mungkin misalnya kalian pakai R atau saya nggak tahu sekarang pakainya apa sih. Tapi ada 2 variabel, mau dilihat nih hubungannya gimana. Oke, hubungannya positif. Kalau positif seberapa besar misalnya kayak gitu kan. Di Excel pun bisa sebenarnya. Itu ada yang namanya statistik analysis tool pack atau apa gitulah ya. Ada. Nanti kalau ada waktu saya bisa ngasih lihat ke itu bahwa Excel tuh sebenarnya cukup canggih. Dan kalau ini saya cuman mau ngasih apa ya ilustrasi sedikit aja. Kalian kebayang nggak? Kan kalau misalnya mau bikin diagram kayak gini pakai apa? Pakai PowerPoint. Kalian kebayang nggak? Saya pernah disuruh bikin diagram yang rumit banget, dan itu cuma disuruh pakai Excel. Saya nggak dikasih PowerPoint, saya nggak dikasih buat buat bikin bagan kayak di PowerPoint gitu ya, nggak. Saya cuma disuruh bikin pakai Excel. Jadi makanya kenapa dari pengalaman saya kerja 13 tahun di bank, 8 tahun di IT, itu Excel tuh mau kalian sebel, mau kalian senang, ntar ketemu sama Excel. Enggak Pak, tenang aja, saya di data scientist. Tetap aja kalian akan ketemu Excel gitu. Makanya kenapa saya bilang, pakai Excel, tenang aja. Yang lain saya akan kasih tahu, saya akan kasih lihat. Tapi untuk Excel ini kenapa saya anggap penting? Karena siapapun kalian, mau kerja dimanapun kalian, ujung-ujungnya pasti ntar bersentuhan sama Excel. Ya mungkin nggak banyak. Misalnya kalau orang akunting, seumur hidup gitu ngelihat Excel kan. Tapi mungkin kalau di bagian marketing, ya sesekali. Tapi tetap pasti akan ngelihat Excel gitu loh. Oke. Nah, seperti biasa, ini nanti di kuliah berikutnya ada pencarian pattern dan insight data. Tapi ada pertanyaan atau enggak? Kalau misalnya enggak, saya mau misalnya ada pertanyaan mengenai materi hari ini atau mengenai tugas. Ada pertanyaan? Tadi mana tugasnya? Belum ada? Oke. Kalau gitu sebentar. Saya mau gauging. Saya mau ini nge-probing dulu. Najla ada Najla? Najla ada nggak ya? Mana tadi Najla? Nadira ada Nadira? Ya. Ya Pak. Nadira, dari tugas ini, kamu udah lihat belum tugasnya di kampus? Tugas kelompok. Sudah Pak. Ada yang kamu nggak ngerti? Atau mungkin kamu masih blank, belum kebayang ini mau diapain? Paham sih Pak. Oke, good. Berarti ya tadi takutnya masih ada yang blank gitu ngeliat ini diapain ya tugasnya kalau misalnya. Karena kan di situ Excel saya udah kasih, perintahnya udah ada dari awal pertemuan pertama. Cuman pertemuan pertama nggak mungkin dong langsung tahu kan. Saya kasih kuliahnya, saya kasih materinya, oke udah mulai kebayang. Pertemuan kedua, udah tahu, makin jelas. Ketiga nanti makin lebih jelas lagi. Nanti saya juga akan kasih contoh seperti apa, how it is done, gitu kan. Jadi bukan berarti, bebas, sebebas-bebasnya. Ntar tiba-tiba ada yang cuma bikin 1 halaman Word gitu kan, enggak. Jadi di tugas ini nanti dibikin pertama, yang paling penting visualisasi. Oke, tapi yang divisualisasi apa? Visualisasi kan penting kan? Biar bagus, biar apa? Tapi isi datanya itu juga penting. Apa sih yang mau divisualisasiin? Misalnya, penjualan per bulan. Kenapa per bulan? Kenapa nggak per minggu? Kalau misalnya per minggu, kenapa nggak per bulan? Kenapa nggak per hari? Kenapa nggak per tahun? Ya kan? Jadi pemilihan visualisasi itu juga penting di situ. Oke, ada pertanyaan lagi nggak kalau yang lain? Thank you tadi ya Nadira. Yang lain ada pertanyaan? Kalau
Tidak ada. Seperti biasa, saya akan kasih. Ntar di chat ini ada siapa? Oh, Najla, mix error. Oke, nggak apa-apa, sip. Saya akan kasih di sini link untuk kuisnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, eh, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa isi kuisnya karena itu sebagai absen. Oke, jadi untuk kuliah yang ini saya akhiri. Tapi kalian nanti jangan lupa ya ngerjain kuisnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih ya. Izin live ya Pak. Ya, kuisnya jangan lupa kuisnya jangan lupa dikerjain ya. Iya, Pak. Oke, thank you.